Ya, oke lah pokoknya kita buat stadion tuh menjadi menarik ya, menjadi nyaman ya. Tapi jangan juga dinilai bahwa itu tidak terawat, salah ya. Tapi fungsinya tidak maksimal. Kenapa? Karena lokasinya terlalu jauh ya. Coba lihat lapangan softball sini di Segiri sama di Palangan. Bagus di Palangan. Wah, lebih nyaman, indah, ada tribun. Tapi tidak digunakan kenapa ya? Karena jauh tempatnya. Orang ada opsi, ada pilihan. Satu, jika ada teman investor untuk ikut membuat agrowisata di sana. Oh, silahkan. Ya. Silahkan kalau menurut hitung-hitungan mereka menguntungkan ya lakukan, ya kan? Ada Ya, peluang itu, ada Pak? peluang, apanya? Ada peluang. Ada peluang, ya. Ngapain? Kalau ada orang lain membantu dan menguntungkan kita, ya kan aturannya memungkinkan ya laksanakan. Iya. Oke. Itu biar jadi spot tourism, Mas. Tapi kita harus lihat dulu atraksi dari disporanya, milih apa. Sama dia dikaitkan dengan paket wisata yang ada di penyangga IKN itu tadi. Dimampirkan ke situ, masuk sana, lari kemana lagi? Habis itu apakah mau lari ke Tiga Danau atau ke Samarinda dia? Untuk wisata agro, mungkin memungkinkan itu? Memungkinkan, itu tinggal kita aja mau apa ndaknya bikinnya. Pelan-pelan kata Pak Agus, tapi tadi dia mau cari atraksi yang lain dulu, itu nanti sebentar. Itu harus kolaborasi di KNAS, UMKM, Dispora, pariwisata, ada 5 itu harus masuk di situ. Pak, peluang apa yang bisa didapatkan kawasan yang tadi tidak berfungsi dengan IKN, Pak? Wih, kalau IKN ini, Mas, kalau kita itu penyangganya, penyangga IKN itu, orang di IKN nanti berliburnya ke tempat kita, jangan kita berlibur ke IKN. Nah itu kita harus menyiapkan daerah penyangga, termasuk Palaran itu. Jadi tadi saya sampaikan dan saya sependapat dengan beberapa pemikiran yang disampaikan oleh peserta yang juga tokoh-tokoh, misalnya Pak Martinus tadi ya, anggota DPRD kita, Pak Saparudin, kemudian Pak Abraham Inan. Terkait dengan pengelolaan Stadion Utama Palaran dalam konteks kita menyongsong era IKN, ini salah satunya pertama tentu harus ada niat keinginan kita untuk membenahi kawasan ini. Kawasan ini dulunya kan 88 hektar. Ini perlu dipetakan ulang karena situasinya berubah sudah 15 tahun. Yang kedua memang perlu dilakukan audit building lagi terhadap kawasan ini untuk stadion dan gedung-gedung olahraga lainnya untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki, perlu direhabilitasi dan direvitalisasi dan berapa perkiraan anggarannya. Dan yang ketiga adalah penting untuk dilakukan perubahan dalam tata kelolanya yang selama ini mungkin dipercayakan kepada unit pelaksana teknis dinas di bawah Dinas Pemuda Olahraga. Mungkin gubernur perlu membentuk badan pengelola. Nah, di dalam badan pengelola ini bisa diisi oleh orang yang sifatnya lintas BPD, lintas organisasi pemerintah dan non-pemerintah, sehingga personilnya misalnya melibatkan pengurus KONI, unsur pengusaha, tokoh masyarakat, dan BPD dan pihak-pihak terkait. Sehingga nanti pengelolaannya makin lebih profesional dan lebih terintegrasi. Saya Abraham Inan mewakili pimpinan Majelis Tinggi Organisasi Daerah Nasional memberi apresiasi kepada dialog publik yang menyoroti stadion khususnya Stadion Palaran yang di dalam pemandangannya terkini sudah sangat memprihatinkan, dan kita berharap pemerintah yang berwenang agar memperhatikan pemeliharaan stadion itu karena menyangkut uang masyarakat dan ini sangat mubazir ya. Semoga bisa diperbaharuin untuk menjadi tempat olahraga yang profesional dan ke depan menjadi tempat yang sesuai dengan harapan masyarakat Kalimantan Timur pasca pembangunan IKN. Saya Martinus, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Komisi 1, menyampaikan terima kasih kepada panitia dialog publik pada malam hari ini yang khusus konsentrasi membahas tentang kondisi Stadion Utama Palaran. Saya berharap ke depan pemerintah dan DPRD bisa bersinergi untuk cari solusi agar
fasilitas olahraga khusus Stadion Utama Palaran ini bisa berfungsi buat negara, khususnya ibu kota negara. Itu harapan dari saya. Terima kasih. Nah begitu juga kembali ke Stadion Palaran, ya sebenarnya sih kalau dikatakan terbengkalai tidak juga, ya tidak, ya. Ya sebenarnya masih fungsional. Kalau dilihat usianya sudah hampir 1,5 dekade ya wajar-wajar saja seperti itu ya. Ya contoh kalau Poprov, Pekan Olahraga Provinsi, itu kalau namanya cabur senam, dimanapun tuan rumahnya baik bisa berau, baik di Kutim, baik di Balikpapan, itu tempat pertandingan senamnya pasti di Palaran. Ya, ada pengurus murni di sini. Ada? Ya, di Palaran nggak tempatnya? Ya, nanti kan fungsional, ya. Lapangan softball bagus masih, tapi ada opsi, masih ada pilihan lapangan softball di Gor Segiri yang juga nyaman. Ya akhirnya tidak berfungsi yang di sana, ya. Itu kedua, ya. Kalau toh misalnya kita menggelontorkan dana besar untuk bisa membaiki itu menjadi nyaman dilihat, ini nyaman dilihat loh ya, bukan kemudian difungsikan, nyaman dilihat saja. Ya, kita butuh ratusan miliar tadi dikatakan Pak Irianto 150 miliar hanya untuk nyaman dilihat. Pak Agus Denur, izin saya kritik sedikit yang Bapak sampaikan tadi bahwa yang dilakukan pemerintah yaitu semacam kerjasama yaitu UPTD selama ini salah sistemnya. Saya harus berbicara tegas hari ini. Malam hari ini saya tiga jabatan. Yang pertama saya selaku musisi, yang kedua saya selaku mantan ketua profesi Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur periode 2017-2020 dan saya sebagai wakil rakyat. Kebetulan wakil rakyat sini nggak ada yang hadir ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat prospek seperti apa dikatakan Irianto Lambri, prospek kawasan epicentrum, saya sepakat kita harus jelaskan secara detail bahwa prospeknya adalah Stadion Utama Palaran itu. Jika kita melihat prospek ke depan untuk ibu kota negara, maka yang digagas oleh pusat kebetulan sama olahraga khusus stadion tidak usah lagi dimasuki dalam anggaran APBN, tapi khusus Stadion Utama Makadeoni dan Stadion Utama Palaran bisa menjadi penunjang sarana olahraga yang masuk dalam konteks konsepnya adalah ring 1, ring 2, ring 3, ring 2. Dia masuk ring 2 dalam IKN, yaitu kebutuhan sarana olahraga. Pertama-tama saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan penghargaan yang setinggi kepada yang menggagas dialog publik awal tahun 2003. Jadi selamat tahun baru 2003 dan narasumber yang terhormat di depan itu senior kita Pak Irianto Lambri dan Pak Irwan dan Pak Agus yang sangat memberikan aspirasi kepada kita malam hari ini di dialog publik. Dan saya mengawali ya malam hari ini mungkin saya lupa menyampaikan selamat ulang tahun provinsi yang ke-66 dengan sukses, aman, damai dan kondusif.
lapangan tenis di area Stadion Palaran. Wih, cakepnya lapangannya, mantap.